Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sidang salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kalau kita bacakan suratul Fatihah, kita tunjukkan untuk penolong kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Taqi. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umur Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 20%. Kesempatan berjamaah bertanya. Kurang 10 gitu. 7 kurang 2. 7 kurang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis-sholati wastabir 'alaiha innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadatil mukarramun, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak, saudara, jemaah Masjid Jami'ul Muttaqin. Alhamdulillah malam hari ini saya di jemaah kita datang al-ukhwah, ya ini Bapak RW nih. Udah lama ketemu Pak RW. Ini orang tua kedua setelah Pak Ustaz Halim. Karena kalau mampir Salim pasti ada beliau. Sekarang Pak Salim yang nggak ada, beliau pun jangan ketemu. Mudah-mudahan Pak RW panjang umur sehat walafiat. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa kumpul bareng-bareng dan sehat walafiat. Semoga sekecil apapun ibadah kita bernilai ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah dunia kita selamat akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani saktati salat, saktati fis salati wa hiya min hayati. Bapak rahimakumullah, bahwa dalam sholat kita itu ada 3 rukun, 2 sunnah. Rukun itu rukun qauli, rukun kolbi, dan rukun fi'li. Yang kalau Jumat ada 17 rukun, dibagi 17 terbagi 3, ada qauli, ucapan kita,
yang menjadi rukun, ada fi'li yang menjadi gerak dan gerik kita termasuk tumanina, dan ada kolbi rukun hati kita, satu yaitu niat. Ada dua sunnah, ada sunat abad sholat, ada hayat sholat. Nah sini sekarang kita terangkan tentang status sholat. Ada sakta. Sakta itu diam sejenak. Kalau dalam Quran itu ada sakta. Bapak baca Quran. Mimar kodina ha itu ada sakta. Berhenti tapi tanpa napas. Mimar kodina hada ya. Tuh, Yasin tuh. Jangan dilanjuti. Mimar kodina hada. Ada sakta. Berhenti itu sejenak. Tanpa napas, walaupun cuma 1, 2, 3 detik gitu, tahan dulu, tapi berhenti, tapi tidak napas, namanya sakta. Ada wakaf. Kalau wakaf itu wajib, ada yang wajib berhenti, ada yang wajib wasol, ada yang lebih utama wasol, ada yang lebih utama wakaf lain. Nah, sekarang status sofi bayani saktati fi sholati, dalam menerangkan tentang diam sejenak di dalam sholat. Wahya minal hayati, yang termasuk golongan sunat hayat. Sunat hayat yang ketika kita tinggalkan sengaja atau tidak, maka tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Kalau Bapak meninggalkan sunat abad, wajib sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak usah, tidak. Jangankan lupa ditinggalkan pun tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Nah, jadi ketika sholat ada 6 tempat kita mesti napas dulu. Ada jeda dulu. Mana yang pertama? Bayanat takbirat ihrami wa du'a iftitah. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Bapak usolli fardul maghribi salasa rakaatin muadaan, makmuman atau imaman. Ustaz, saya mah nggak pakai usolli, boleh nggak? Boleh. Pak, usolli masuk sholat nggak? Nggak masuk. Usolli masuk sholat nggak? Nggak masuk. Usolli masuk sholat belum? Belum. Usolli apa? Usolli belum masuk, maka tidak termasuk dalam sholat. Usolli fardhu itu belum sholat, belum masuk sholat. Sholat awal tak Allah, ini baru sholat. Pandu saya pernah cerita, Bapak mau sholat di samping rumah kita, orangnya terkaset, kita CD. Kemana, kita ikutin. Kemana. Ku harus mencari Allah. Sah nggak sholatnya? Sah. Cuma nggak hidup. Yurok mau sholat nyanyi dulu. Orang hidup pisan ya. Ngedongeng dulu. Artinya itu mah belum sholat. Usolli kita belum sholat. Makanya ada yang pek usolli, ada yang enggak. Yang usolli sah sholatnya. Yang enggak pun sah. Kenapa? Usolli belum termasuk sholat. Itu mah talapun, ucapan. Yang sholat Allah, nah begitu Allah itu sholat masuk. Al-Muqtaronan, makanya definisi sholat itu kata Syekh Nawawi, sholat itu aqwalun goliban wa af'alun muqtatahatun bitakbir, ucapan dan pergerakan yang diawali takbiratul ihram, yang dibarengi dengan niat, yang diakhiri dengan sahab, itu sholat. Makanya ketika Allahu Akbar nggak niat, belum sholat. Usolli enggak, itu nggak masalah. Makanya jangan mempermasalahkan tentang usolli dan tidak. Dulu ada seorang mahasiswa debat sama santri, lu mah sholat usolli enggak satu bid'ah. Kata santri, lah nggak apa-apa. Nanti ke kiai kalau sholat pakai usolli enggak? Kalau sholat enggak pakai usolli, sholat mah. Kata kiai enggak, kalau sholat mah pakai usolli. Pas masuk maghrib, kiai usolli fardul maghribi Allahu Akbar. Kata mas kiai, katanya nggak pakai usolli. Sholat mah enggak, pantas sebelum sholat itu mah. Kalau sholat Allah usolli enggak.
Kan usolli sebelum masuk sholat. Makanya jangan mempermasalahkan usolli yang kecil. Nggak ada ujungnya. Usolli silakan. Nggak, jangan gitu. Ustaz saya biasa pakai. Ustaz saya nggak pakai, jangan. Sholat kita nilai bukan usolli dan tidaknya. Usolli mah talapud. Wa talapudu biha, mengucapkan usolli dalam sholat kita, dalam sapi itu sunnatun sunat untuk mempermudah. Makanya tadi, kalau kita biasa usolli pakai, silakan. Enggak pun jangan. Jangan mempermasalahkan tentang usolli yang kecil kita perdebatkan menjadi besar. Sitatnu wa kulluha latifatun bi qadri subhanallah. Nah, yang 6 ini enteng. Itu sekitar ucapan subhanallah cukup. Allahu akbar, subhanallah. Beres sudah. Asalnya Allahu akbar, Allahu kabir, jangan. Kalau Bapak perhatikan orang sholat taraweh itu Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, itu orang rata-rata nggak apa iftitah. Sebab kalau kita taraweh itu apa? Kalau kita taraweh 20 rakaat nih, pakai iftitah, pakai sakta, lumayan lama. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, ini wajah. Lama, Pak. Pak rata-rata imam taraweh rata-rata, mohon maaf. Enggak semua, ada juga pakai. Cuma rata-rata, kenapa? Mengejar agak cepetan gitu. Padahal sholat tarawih nggak usah cepet, sholat santai. Cuman kita mah biasakan cepet. Tuh, pertama, baina takbirat ihram wa du'a iftitah. Allahu akbar. Nah, ketika Allahu akbar aja enggak napas. Napas sebentar, baru Allahu akbar kabiro. Ustaz sama iftitah lagi. Tadi iftitah teh sunnah. Sunnahnya hayat. Bapak sholat terburu-buru mau ke Jakarta, takut ketinggalan kereta. Sementara kereta udah mau jembatan nyampe. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iftitah nggak dibaca lagi misalkan. Sah nggak? Sah. Tadi iftitah mah hayat. Itu mah sunat hayat. Tapi kalau kita baca sungguh maknanya luar biasa, Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ini yang biasa kita baca ya. Iftitah banyak, Pak. Iftitah bukan satu. Cuman kalau yang biasa kita baca ini ada Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, ada. Sini ada. Wa du'ibta wa hiya kasiratun paminha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Yang biasa tuh. Cuman kalau kita biasanya baca diawali Allahu akbar kabiro gitu. Wa minha alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi wa minha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak. Artinya ketika ada orang baca iftitah, kedengaran kita iftitah yang kata lah, jangan ISIS nih, jangan curiga dulu, sebab Pak fikih luas, banyak bacaannya. Jangan beda kita langsung salah, jangan orang-orang ISIS, orang-orang HTI, jangan. Banyak bacaan fikih mah. Jadi antara takbir Allahu akbar dengan iftitah yang kita baca itu ada jeda. Allahu akbar. Nafas. Allahu akbar kabiro. Dan Pak, kalau upayakan apalagi kita sholat sendirian, iftitah itu bacaan dengan tartil, dengan santai, nggak terburu-buru. Bapak sholat tahajud, Bapak sholat duha, Bapak sholat hajat malam, Bapak sholat taubat, dibaca iftitahnya dengan penuh kehusuan, itu akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Iftitah pertama adalah kita muji pada Allah. Allahu akbar kabir, engkau maha besar. Wa subhanallahi bukrata, engkau maha suci, siang malam pagi sore engkau maha suci. Kita memuji Allah. Apa kata Allah? Sodak, engkau maha benar hambaku. Artinya Allah menjawab doa kita, engkau benar. Masya Allah. Makanya iftitahnya jangan mentang-mentang surah ayat dibabras banget. Allah pernah berdiri baca lagi. Ini saat musim Malaysia berbeda dengan mana sih salat kita? Ya Pak ya, mau kemana salat kita? Memang kalau Pak, kalau kita kita berbalik kepada
saat rukun sholat lumayan lama sholatnya, nggak terburu-buru. Wadu iftitah dan iftitah. Yang kedua wa bayna dua iftitah wa ta'awud. Yang kedua antara iftitah dan ta'awud. Ta'awud. Ustaz sama nga'udhu lagi bismillah silakan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Awas Pak, orang-orang itu orang belajar masih banyak yang keliru. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Benar salah? Kalau bacanya wa ma ana minal muslimin, salah benar? Kita dengerin. Baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Salah benar? Ya. Hah? Hah? Salah. Wa ma ana minal muslimin. Wa ma, kami ini bukan minal muslim, orang muslim. Makanya awas. Wa ma dong tuh. Ya. Wa ma ana minal muslimin. Saya bukan orang-orang muslim, kafir berenang. Ya. Ke bawah wa ma doang tuh. Entar terakhir wa ana minal musyrikin. Saya benar. Ya. Salah, Pak. Kebalik ya, kebalik. Awas, jangan kebalik. Kalau kebalik bisa bahaya. Nah tadi wa ma ana minal muslim. Kami bukan orang-orang yang muslim. Betul orang kufur, kita orang kafir. Terus wa ana minal musyrikin. Kami orang-orang yang musyrik lah. Ya, cuma ulama doang tuh. Ternyata banyak, Pak. Di kampung itu masih kan mungkin belajarnya cuma denger ya. Banyak orang-orang kalau makanya kadang-kadang saya itu di rumah Pak depan itu ada saung. Saung di bawahnya ada kolom 6 kali 3. Saungnya itu 4 kali 3 saung di depan rumahnya. Itu kalau habis Isya nih, saya pulang jam 9, nggak jam 9. Bapak-bapak, sepan Pak RW, semperan ada 7 orang, kadang 6 orang. Itu belajar Iqra, Pak. Iqra sama usholi. Bahasa dia, Ustaz, jangan sampai gua mati nggak bisa Quran acan, nggak tahu Quran acan. Malu Pak, yang ngaji udah tua, otaknya sudah mulai nyepet. Susah Pak, udah balea loh. Yang di atas, usia di atas saya Pak, yang 60, yang 65 ngajinya. Usholi Pak, itu usholi pardo, usholi, apa tadi? Usholi. Yang tadi makanya banyak baca wama ana minal muslimin, banyak ternyata. Kenapa saya sampai begini? Karena banyak contohnya. Khawatir teruskan tanpa ada pembenaran. Ini ngaku saya ini orang musyrik jadinya tuh. Yang kedua wa ana minal musyrikin, saya orang-orang yang musyrik. Lana udzubillah kan. Kalau itu Ustaz itu doa agak salah bacanya. Masya Allah. Ada kalau pulang jam 8 ngajar. Ada 7 orang, 8 orang. Ya tadi pasti Ustaz jangan sampai gua mati nggak kenal huruf-huruf acan. Jangan sampai saya mati nggak bisa doa wudu acan. Gitu. Maka alhamdulillah tiap malam sampai jam 11, jam 12 baru seorang Pak. Allah, malam udah tua Pak, kaki udah nggak kuat begini panan tahiyat gitu. Sujud sama bacaan sujud bisa puyeng karena nggak biasa sujud Pak, maaf. Orang nggak biasa sujud Pak. Darah yang turun ke kepala lama dikit puyeng Pak, coba buktiin. Bapak biasa sholat fardu, coba Bapak sholat tasbih. Lumayan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Toba ada tasbih Bapak sholatnya. Lumayan Pak, ini darah yang tur ke kepala, lumayan puyeng. Ini nggak biasa sholat, belajar sholat sujud. Subhanallah wa bihamdi. Bacaan belum bener, udah salah dulu. Puyeng kepala karena belum biasa sujud. Makanya jangan sampai gua mati nggak pernah sujud acan, Masya Allah. Orang saya pernah Pak, belakang rumah majlis talim saya itu ada orang tua kalau kata orang kampung mah agamanya buhun itu sholat cukup dengan niat.
Ustadz mah sholat baru praktek doang. Kalau saya udah intisarinya. Loh. Bahasa dia, saya boleh intisari sholat. Nggak perlu sholat lagi. Kenapa? Hati sudah cuma terang sama Allah. Nggak sholat lagi udah. Yang berniat di hati. Saya nerangkan tentang sholat, Pak. Tentang niat terangkan. Tentang sholat. Ngedenger di belakang, Pak. Ngedenger nih. Oh, sholat ternyata pahalanya. Saya nggak nerangkan tentang cuma atau dosanya. Pahalanya surga orang sholat begini. Sampai orang teh lama-kelamaan denger. Tiap minggu ngaji, tiap anak ngaji, kedengeran. Sampai ngomong sama bininya, "Mak, pengen sholat kali ya." Kata Ustadz, banyak pahalanya gede banget, gumpang nggak urusannya. Dia tuh sholat sama Ustadz atuh. Mahal gak mau Ustadz, kok benci Pak Ustadz. Banyak Pak di sana karena berbeda pendapat dengan kita. Tadi agamanya kan sedikit bukun. Ya Ustadznya nerangin begini nggak resep. Dia sholat ke masjid Pak. Agak jauh dari rumah, masjid agak jauh. Ada sini ke gerbang depan mah jalan. Itu dari maghrib Pak sampai isya nungguin. Berangkat jam 5. Saking pengennya sholat berangkat jam 5. Pulang abis isya. Dia bininya, bisa apa sholat? Ya gue mau ikutin imam nih. Gimana bacanya? Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar mah bisa. Terus baca subur imam. Bacanya subur imam doang Pak. Saking tidak pernah belajar sholat Pak. Saking tidak pernah bacaan sholat. Nggak pernah. Masya Allah tuh. Oh, makanya ketika saya ngomong kalau udah nerap mah ada taufik hidayah, mau sholat jadi bisa itu. Nah. Iftitah. Makanya iftitah kita baca dengan hati yang tenang, hati yang khusyuk. Apalagi kalau sendirian, nah santai, tidak terburu-buru. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tenang. Sebab iftitah kalau kita baca itu di dalam iftitah ada kita muji pada Allah, ada kita berpasrah diri pada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Allah pasrah. Ya Allah, sholat saya, ibadah saya, ibadah teh mu sedekah, mu baca Quran, mu tasbih, mu apapun bentuknya ibadah, wa nusuki dan hidupku, wa mahyaya hidupku, wa mati dan matiku, ya Allah mangga. Cek Allah hitam-hitam, kata Allah merah-merah, kata Allah putih-putih, mangga ya Allah. Makanya sholat, kenapa sholat takbir Allah, ngangkat tangan. Dalam kitab Kasifat Sholat itu berpasrah pada Allah. Allah, itu mah ada yang begini, monggo. Ada yang begini, silakan. Kan ada begini, Allah, monggo baik itu mah. Selama gerakannya tidak, kalau berlebih Allah, lah ini mah berlebihan ting. Kalau Allah, lah itu mah terlalu muter ting. Udah sholat itu. Kalau saya Allah, ini masih toleran. Allah, ketiganya blek gitu tuh. Kadang-kadang Allah, wah itu banyak antai pokoknya muternya. Silakan mau Allah. Yang penting itu menandakan ketika angkat tangan kita berpasrah. Orang Allah, ya Allah enggak ya Allah. Kita tolong silakan. Kita nggak punya daya upaya. Kenapa? Tangan udah lepas. Ada senjata pun kita nggak bisa megang. Tangan udah diangkat. Mangga ya Allah. Mau merah, mau hitam, mau kuning, hijau terserah. Mangga. Artinya kita berpasrah kepada Allah. Lillahirabbil alamin. Tapi praktekkan ketika dalam surat lillahirabbil alamin, di luar surat praktekkan kita. Jangan pernah berharap kepada makhluk Allah. Kadang-kadang kita dalam sholat lillahirabbil alamin, di luar sholat kita berharap pada makhluk Allah. Ini yang salah. Ini yang Allah kecewa. Ini yang menyebabkan doa kita kurang terkabul. Makanya ketika kita berpasrah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, berpasrah, udah kembali kepada Allah. Setelah sholat hitam, putih, merah, kuning, hijau, permasalahan kita itu udah keputusan Allah, tinggal berpasrah. Mangga ya Allah, saya punya Allah gitu. Cuman kadang-kadang kita sholat mas sholat, di luar sholat kita mempraktikkan di luar etika kita, ini yang salah. Makanya kalau yang membatalkan sholat mah dikit Pak, tapi yang membatalkan pahala sholat yang banyak. Masya Allah itu. Wabayana iftitah wa ta'ud, antara iftitah dan ta'ud. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sejenak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf, Imam Syafi'i, bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Maka Imam Syafi'i mah bismillah wajib dibaca. Imam Syafi'i, kalau madhab Syafi'i, orang yang Fatihah tanpa bismillah batal sholatnya. Makanya bismillah kepada saya bilangin, bismillah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Dan pikir, ketika wajib itu bismillah baca Fatihah, wajib bismillah. Bapak sholat, Fatihah nggak bismillah, dosa. Apa nggak sah sholatnya. Bapak makan, baca bismillah, sunnah. Bapak makan yang haram, bapak masang yang haram, bismillah, haram hukumnya. Bapak mau masang togel, bismillahirrahmanirrahim, jebol, haram hukumnya. Bapak nyopet ayam, bismillah, biar halal Ustaz, bismillah, haram tetap. Yang makruh, bapak melihat kemaluan kita ini hukum makruh, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Nah, tahu dia bismillah, bismillahnya wajib dalam Imam Syafi'i. Jeda tuh, ke bismillah ada jeda lagi. Jadi tidak langsung bablas aja. Terus saya bilang, wa bayan ta'awud wal Fatihah. Wa bayan Fatihati, wa ta'awudi wa bayan akhiri Fatihah dan amin. Antara Fatihah dengan amin ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam saya baca Rabbighfir lana, imam baru amin dan waladdallin amin. Jangan nyambung. Termasuk imam pun kita sholat sendiri waladdallin. Baru amin napas dulu. Jangan nyambung amin dari dolin ke amin. Awas baca Fatihah pun Pak. Itu Fatihahnya. Dol itu maddaji mustaqol kalami. Maka yang panjang medoknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doknya 6 harkat. Mad asli ketemu sada sebut maddaji mustaqol kalimi. 6 harkat masuk ke lam ke sada. Jadi panjang medoknya, dolnya jangan waladol, jangan. Doknya panjang itu 6 harkat, udah 6 harkat masuk ke lam sada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Donya panjang ke sada masuk tahan, linnya mat alis sukun tahan juga. Panjang. Waladdallin baru napas sejenak, baru amin. Awas ini jangan di amin baca amin saja di pasukan ini Ustaz amin ya amin jangan mentang-mentang zaman amin kami enggak ini mentang-mentang amin bukan Ustaz loh jangan orang amin Ustaz ini ya, jangan pakai ini mentang-mentang lapat amin awas dan amin pun awas baca amin dan amin jangan juga ada amin beda kalau amin di Allah kabulkanlah doa saya, doa kami. Pan Fatihah, doa ititah, doa Fatihah, doa kita kabulkan. Ya Allah kabulkan doa saya. Maka ketika Panji Gumilang ngomong, kalau dolit jangan amin. Alhamdulillah, amin. Tidak salah. Walau dolin, alhamdulillah rabbil alamin. Salah tuh. Nggak nyambung. Artinya kan, ya Allah kabulkan doa saya, doa kami. Nyambung baru. Terus wabain amin was surah. Terus antara amin dan surah. Setelah amin. Diam sejenak. Udah napas. Baru surah. Kalau imam itu abdolnya minimal nungguin si makmum itu baca Fatihah. Walaupun udah kelar ada pertengahan minimal. Waladdallin. Amin. Si imam baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam misalnya bertengah baru dah imam mari Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar si makmum mendengarkan ayat Quran yang dibaca si imam. Kadang-kadang imamnya barengin amin, Bismillahirrahmanirrahim. Doanya. Tuh, antara amin surah ada jeda, tidak langsung lagi. Sendirian pun sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Napas, amin. Napas, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sendirian. Ya, makanya Pak, kalau kita ngikutin sholat seperti ini, lumayan agak lama. Lumayan Pak. Makanya kita mau bablas Pak, jadi sholat cepat ya. Sholat cepat, Masya Allah. Saya nerangin sama ibu gini, ibu. Ibu mau sholat apa, maunya mau diajak ngebesan, berangkat jam 12 pisan, sementara dohor itu jam 12 misalkan. Artinya kan kita kalau sholat dulu besan ketinggalan, kalau ikut besan pasti sholat pun ketinggalan, tahu sholat tahu kagak. Akhirnya saya kasih konsep gini aja Bu, ibu jam setengah 12 mandi, pakai pakaian dah yang bakal besan, udah muka di warna apa gitu, mau cat merah, cat kuning, pakai yang merah kuning hijau, pakai udah semua. So, yang penting wudhu dulu, wudhu pakai ini, terus sholat muka udah merah, sah, asal tidak najis. Mungkin mereka bingung, set jinong ini sholatnya merah menor banget benar beli. Insyaallah dengan tumben si jinong sholat menor begini dan Masya Allah dengan wa baina minas surah, dan selanjutnya wa baina surrati warruku'i, yang terakhir antara surah dan ruku. Abi surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Napas sejenak. Makanya kalau saya itu agak ada waktu dikit, itu memang sengaja sunnah, menganjurkan sunnahnya untuk melapangkan ruang sedikit. Makanya langsung lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak, kalau saya ada dikit zina, paling 2-3 detik kalimat-kalimatnya Allahu Akbar. Emang anjurannya seperti itu. Yang sampai hal-hal sepele. Ustaz, emang kalau kita langsung sah. Cuman tuntunan keabdolan, keutamaan kan nggak dapet. Makanya ibadatnya bukan jangan ngejar sah doang Pak. Jangan ngejar sah, ngejar keutamaan. Kalau terima dan tidak, Allah alam. Kita udah baju rapi, pakai wangi-wangian, terima Allah alam, urusan Allah, terima nggak nyaman. Kewajiban itu udah sholat sesuai dengan tuntunan. Upayakan memenuhi standar kita. Perbaiki bajunya, waktunya perbaiki. Terima dia urusan Allah. Makanya jangan sekedar, yang penting gugur kewajiban. Kalau gugur kewajiban, Bapak sholat nih, gerah nih, musim panas, ya gerah. Sholat pakai kaos oblong doang, pakai celana di bawah dengkul, batas kita kan baik kan, ya, sama yang di atas bawah dengkul baik kan, ya. Bapak sholat pakai kaos kutang doang, karena gerah, panas, udah sholat sah nggak hukumnya? Sah sholatnya mah. Kenapa? Orang tertutup, pusat tertutup pakai kaos doang. Permasalahan kan tadi, kita bukan ngejar sah, ngejar keutamaan. Kalau saya hukum sah Pak. Panas nih Bapak, pulang kerja kalau panas, udah ke sholat pakai kutang doang, kutang doang. Pakai celana komprang gitu. Pakai kipas angin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum fikih sah. Kenapa? Tertutup aurat. Tapi keutamaan nggak ada. Kan atau marap Allah eling be, atau marap Allah pakaian begitu mah ya. Kita punya etika, adab, akhlak. Kita ada kepada sang berani kaos kutang, minimal pakai baju kemeja. Ini marap Allah pakai kaos kutang doang gitu. Hukum sah, tapi tidak punya etika. Makanya biar rapihkan dulu, yang ngejar sah doang tuh. Ya, kalau kita ngejar ke situ tadi sholatnya lumayan memakan waktu kalau kita mengejar ke situ mah ya Pak ya. Ada oke. Pasti 8 menit lagi. Masih ada waktu 8 menit untuk diskusi lah, bukan hanya diskusi.
Enggak. Nanya, Pak. Ya, Pak, silakan aja Bapak nanya. Nanya dulu Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab sholat, sholat itu kan ada takbir, ada doa kita, ada ruku, ada sujud, dan sama tahiyat. Nah, kalau seandainya orang ini ada sebagian mungkin pada sholat itu nggak baca tahiyat, terus tidak baca doa kita. Nah, menurut pendapat Ustaz gimana? Jadi begini, kesimpulannya kalau wajib itu mungkin doa kita itu nggak perlu dibaca, tapi kalau sunnah perlu dibaca. Jadi menurut yang afdol itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahiyat awal hukumnya sunat abad. Kalau iftitah tadi hukumnya sunat ayat. Kalau Bapak sholat maghrib sendirian misalkan, terus kita lupa tahiyat awal, batal nggak sholatnya? Enggak. Batal nggak? Enggak. Kenapa tahiyat awal tidak wajib, sunat abad. Cuman kalau meninggalkan tahiyat awal dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Nah, kayaknya kalau tahiyat akhir mah pasti inget ya. Jarang orang kalau orang lupa tahiyat awal banyak. Kalau orang tahiyat akhir mah kayaknya Jarang ya. enggak ada ya kayaknya ya. Semua udah pasti. Kalau tahiyat awal kadang-kadang lupa. Jangankan imam pun banyak yang kadang-kadang lupa tahiyat awal, banyak. Ini manusiawi dah kalau lupa mah ya. Entah imam, entah makmum, kalau salah mah ya salah. Sebab kesalahan itu bukan milik imam, bukan milik makmum, milik semua orang. Nah, kalau Bapak nggak baca iftitah, itu jangankan lupa, nggak disengaja pun kita, misalnya terburu-buru, nggak disengaja pun kita nggak baca iftitah, nggak batal sholat, dan tidak sunnah diganti sujud sahwi. Kalau abdolnya, kalau menurut abdol mah baca, ya iftitah baca, walaupun ayat tadi baca dengan kehusuan hati akan menimbulkan ketenangan jiwa kita gitu. Maka iftitah bacanya dengan sempurna, jangan terburu-buru, makrojnya benerin, bacaan santain gitu. Masalah doa, kadang-kadang kan apa aja gitu ya, kita kan ikut imam. Pada saat imam baca doa terakhir, itu boleh nggak kita doa sendiri gitu, nggak ikutin aminnya imam? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngikutin aminnya imam lama, pikiran kita kemana-mana gitu. Itu boleh nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kita baca doa kita itu yang bukan yang tadi Pak Ustaz bilang, tapi Allahumma baik ini baik. Kan tadi saya nama doa, jangan doa Bapak sholat imam pun bisa. Imam kayak sholatnya lama nih, kita terburu-buru, imam bacanya surat Al-Baqarah masih lama kena bayar nih. Kita muparokoh sah saja, apa ya doa? Sholatnya boleh muparokoh atau mau beli imam silakan. Apa ya doa? Bapak doa, imam kelamaan doanya, kita sendiri langsung rebahan hati langsung pulang. Artinya nggak rebahan hati langsung pulang, bisa saja, sah saja. Tuh. Karena itu mah sudah di luar sholat, boleh doa mah. Atau Bapak misalkan imam assalamualaikum warahmatullahi, Bapak doa sendirian karena ada kepentingan, salahkan saja, tidak ada masalah itu mah, tidak mengurangi tidak mengurangi sah dan tidaknya sholat kita. Nah, iftitah kan tersebut banyak. Ada Allahumma ba'id baini, itu sah, silakan. Kan tadi minha ada wajah tu wajhiya lilladzi banyak. Tentu. Makanya tadi ketika kita ada orang iftitah kok beda kita. Oh ini jangan aliran ini jangan. Seperti tadi iftitah yang kita baca banyak modelnya. Cuman yang kita pelajari dari guru kita sampai anak kita pasti Allahu Akbar kabiro. Ada yang lain silahkan gitu. Bapak baca Allahumma ba'id baini, silahkan. Nggak masalah itu. Tadi iftitah banyak bacanya.
Imam bacanya Allah kabir, bapak baca Allah apa Allah baini, yang sebelah baca Allah apa Allah apa subhanallah wa silakan. Artinya itu mah tidak membatalkan dan tidak menjadi sah dan tidak sholat. Dari dua pertanyaan tadi Pak Ustaz, di dalam sholat ada yang wajib dan ada yang sunnah kedua Pak Ustaz, ya kan? Sebetulnya yang mesti kita baca itu yang wajib kah atau yang sunnah? Kemudian di antara sujud dan di antara rukuk ada doa. Ada yang baca doa, ada yang tidak. Pertanyaan saya adalah seperti hanya kunut umpamanya, itu bukan doa. Kenapa nggak doa itu dibaca setelah kita sholat umpamanya? Ya kan? Karena sholat itu sifatnya wajib. Kalau doa sifatnya kan sunnah tadi. Kenapa setelah habis sholat kita baca doa itu Pak Ustaz? Ya, menurut pandangan Ustaz bagaimana Pak Ustaz? Ada beberapa Ustaz mengatakan ya nggak wajib, ada yang wajib. Sebetulnya yang wajib itu seperti apa? Karena setahu saya sholat itu wajib lima waktu. Ya kan, doa itu setelah sholat. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Setiap orang doa, pasti doa. Tapi nggak semua orang doa itu sholat. Ketika Bapak sholat, dalam sholat itu dari iftitah doa, fatihah doa, ruku doa, antara dua sujud doa. Makanya ada orang anti, kenapa habis sholat mesti doa lagi? Kan kita sholat ya doa. Tuh, ya. Sementara ada ulama berpendapat lagi bahwa doa yang paling bagus itu setelah sholat. Sholat doa ditambah lagi doa itu. Dalam sholat yang wajib mana? Tadi rukun qaulinya. Fatihah, tahiyat, salam, tahiyat akhir, sholawat, itu wajib tuh. Ada yang sunat hayatnya tadi, kayak iftitah, baca tasbih, ruku, sujud, itu baca tuh. Terus ada surat abadnya, kayak kunut, ayat awal, itu surat abad. Gitu Pak. Artinya ketika kita berpendapat yang penting sholatmu sudah doa beres, ya silakan pendapat itu benar. Emang setiap orang sholat pasti doa. Cuman banyak guru juga mengajarkan doa yang terbaik itu setelah kita sholat. Kenapa? Setelah kita sholat kita sudah langsung berhubungan dengan Allah. Tidak ada jarak antara orang sholat dengan Allah. Makanya begitu sudah dekat dengan Allah, manfaatkan kedekatan kita dengan Allah dengan doa. Gitu. Artinya kita jangan mengkerdilkan orang yang habis doa sholat kita doa. Oh ini orang kurang ilmu nih, sebab sholat udah cuma doa nggak juga gitu. Artinya ketika habis sholat guru-guru kita semua di zaman dulunya emang mempraktekkan dengan tasbih segala diakhiri dengan doa juga. Itu Pak. Satu lagi. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji pada hari ini menjadikan tambahan ilmu kepada kita, bisa memperbaiki praktek ibadah kita, sehingga sekecil apapun ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan ibadah kita lebih khusyuk, lebih ikhlas di tahun pada Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد